Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudirman. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang penerapan diferensial fungsi majemuk pada bidang ekonomi. Dalam penerapan diferensial fungsi majemuk pada bidang ekonomi ada empat poin, yaitu yang pertama permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. Yang kedua, perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan. Yang ketiga, utilitas marginal parsial dan keseimbangan konsumsi. Dan yang keempat adalah utilitas marginal parsial dan keseimbangan produksi. Baiklah, yang pertama kita ke permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. Apa sih itu permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial? Penjelasannya ada di bawah, yaitu apabila dua macam barang mempunyai hubungan dalam penggunaan, maka permintaan akan masing-masing barang akan fungsi terhadap harga kedua macam barang tersebut. Jika barang A dan B mempunyai hubungan penggunaan, maka bisa ditulis dengan Q di A sama dengan fungsi harga barang A dan barang B, atau disingkat dengan PA dan PB. Dan Q di B sama dengan fungsi PA PB. Derivatif pertama dari Q di A dan Q di B adalah fungsi-fungsi permintaan marginalnya. Dengan dapat diturunkan fungsi permintaan marginal tersebut, dapat dihitung elastisitas permintaan parsialnya. Terdapat dua macam elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan dan elastisitas silang permintaan. Yang pertama, elastisitas harga permintaan adalah elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang itu sendiri. Rumusnya, elastisitas harga permintaan barang A sama dengan persentase delta Q di A per persentase delta PA sama dengan EQ di A dibagi dengan EPA sama dengan turunan Q di A per turunan PA atau biasa disebut dengan do PA dikali dengan PA per Q di A. Yang untuk fungsi permintaan barang B, yaitu bisa ditulis dengan elastisitas eta dB sama dengan persentase delta Q dB per persentase delta PB sama dengan EQ dB dan EPB sama dengan do atau turunan Q dB sama dengan dibagi dengan turunan harga barang B dikali harga barang B dibagi dengan barang B, Q di B. Yang kedua adalah elastisitas silang permintaan. Elastisitas silang permintaan adalah elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan harga barang itu sendiri. Rumusnya, eta AB sama dengan persentase delta Q di A dibagi dengan persentase delta PB sama dengan EQ di A per EPB sama dengan do Q di A per do PB dikali dengan PB dibagi dengan Q di A. Dan untuk fungsi barang silang BA, elastisitas permintaan barang B dan A itu bisa ditulis dengan eta NBA sama dengan persentase delta Q di B dibagi dengan persentase delta PA sama dengan EQ di B per EPA sama dengan do Q di B dibagi dengan do PA dikali PA per Q di B. Ketentuannya yaitu jika eta AB kurang dari 0 dan eta BA kurang dari 0 untuk harga barang A dan harga barang B tertentu, berarti hubungan antara barang A dan B adalah komplementer atau saling melengkapi.
sebab penurunan harga salah satu barang akan diikuti oleh kenaikan permintaan atas keduanya. Jika ketentuan yang kedua adalah jika elastisitas permintaan barang AB lebih besar dari 0 dan elastisitas permintaan BA lebih besar dari 0 untuk harga PA dan PB tertentu, berarti hubungan antara barang A dan B adalah substitutif atau saling melengkapi. Sebab penurunan harga salah satu barang akan diikuti oleh kenaikan permintaan atas barang tersebut dan penurunan permintaan atas barang. Oke, kita langsung saja ke contoh berikut ini. Kita ke contoh yang pertama. Contohnya yaitu diketahui fungsi permintaan akan barang A dan barang B masing-masing ditunjukkan oleh Q di A dikali Pi A kuadrat dikali Pi B pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 0. Dan fungsi permintaan barang B nya yaitu Q di B dikali Pi A pangkat 3 dikali Pi B dikurang 1 sama dengan 0. Pertanyaannya tentukan elastisitas permintaan masing-masing barang dan bagaimana hubungan dengan kedua barang tersebut. Oke, sebelah sini sudah diketahui fungsi permintaan akan barang A nya Q di A dikali Pi A kuadrat dikali Pi B pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 0. Dan fungsi permintaan barang B nya yaitu Q di B dikali Pi A pangkat 3 dikali Pi B dikurang 1 sama dengan 0. Yang ditanyakan elastisitas permintaan masing-masing barang, yaitu elastisitas permintaan barang A dan elastisitas permintaan barang B. Dan kedua, bagaimana hubungan dengan kedua barang tersebut, yaitu permintaan silang AB dan permintaan elastisitas silang BA. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Q di A dikali Pi A kuadrat dikali Pi B pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan. Q di A dikali Pi A kuadrat dikali Pi B pangkat 3 sama dengan 1. Q di A sama dengan 1 per Pi A kuadrat dikali Pi B pangkat 3. Q di A kita sederhanakan, Pi A min 2 dikali Pi B min 3. Itu adalah nilai Q di A nya. Kemudian untuk turunan fungsi permintaan barang A nya yaitu min 2 Pi A pangkat min 3 karena dikurang 1 ya, jadi 2 nya dikurang 1 jadinya min 3 ya. Kemudian Pi B dikali Pi B min 3. Untuk turunan fungsi permintaan barang B nya yaitu ini min 3 nya ke depan, min 3 Pi A nya tetap Pi A kuadrat dikali Pi B min 4. Kenapa min 4? Karena min 3 dikurang 1 sama dengan min 4. Kemudian setelah kita menemukan fungsi permintaan untuk barang A, kita ke persamaan untuk fungsi permintaan barang B nya. Q di B dikali Pi A pangkat 3 dikali Pi B dikurang 1 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan. Q di B dikali Pi A pangkat 3 dikali Pi B sama dengan 1. Q di B sama dengan 1 per Pi A pangkat 3 dikali Pi B. Q di B sama dengan Pi A pangkat min 3 dikali Pi B pangkat min 1. Oke, ini turunan fungsinya. Untuk barang B, min 1 Pi A pangkat 3 dikali Pi B min 1 dikurang 1 min 2. Jadi turunan fungsinya min 1 Pi A pangkat 3 dikali Pi B min 2 pangkat min 2. Untuk turunan fungsi permintaan barang A nya min 3 Pi A min 4 dikali Pi B min 1. Ini untuk turunan fungsi permintaan barang A nya. Oke, yang ditanyakan adalah elastisitas permintaan untuk barang A nya. Rumusnya
bisa dilihat di sini, yaitu turunan fungsi permintaan QDA dibagi dengan turunan harga barang A dikali harga barang A dibagi dengan permintaan barang A. Kita tulis di sini. Oke, untuk turunan QDA per turunan PA, itu kita ambil dari sini, min 2 PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 3 dikali PA per PA kuad min 2 dikali PB pangkat 3. Oke, kita kalikan. Karena di sini PA-nya anggaplah di sini 1 ya. Pangkat dikali pangkat, maka dijumlah. Oke, min 2 PA min 3 ditambah 1 min 2 PB pangkat 3 per PA kuadrat PB min 3. Oke, untuk memudahkan perhitungan tinggal coret karena hasilnya 1 sama dengan min 2. Oke, kemudian kita cari fungsi permintaan barang B nya, NDB. Eta DB sama dengan rumusnya ini, do QDB per do PB dikali PB per QDB sama dengan, untuk permintaan barang, fungsi permintaan barang B nya min 1 PA pangkat min 3 PB pangkat min 2 dikali PB per QDB. QDB nya PA min 3 dikali PB min 1 sama dengan, kita kalikan ke sini ya, jadinya min 1 PA pangkat min 3 PB karena dijumlah min 1 per PA min 3 PB min 1. Untuk memudahkan perhitungan tinggal disilang, maka fungsi permintaan barang B nya adalah min 1. Oke, di sini sudah di min 1, fungsi permintaan min 2. Oke, untuk mengetahui bagaimana hubungan kedua barang tersebut ya. Bagaimana hubungan barang tersebut, yaitu seperti ini. Bila mana kurang dari 0, NBA kurang dari 0, sifatnya komplementer atau substitutif. Yaitu kita cari fungsi silangnya NAB ya. Eta AB sama dengan do QDA per do PB dikali PB per QDA. Oke, untuk fungsi barang B nya yaitu min 1, ini min 3 pangkat min 2 dikali PB pangkat min 4 dikali PB per
Q. QDA nya berapa? QDA nya yaitu min 2. PA nya min 2 dikali PB min 3. Oke, kita kalikan. Min 3 PA pangkat 2 PB pangkat min 3. Kita turunkan PA min 2 PB min 3. Untuk memudahkan perhitungan tinggal silang PB karena sama. Ini juga PA sama. Hasilnya min 3. Oke, kita selanjutnya cari yang NBA ya. Eta NBA. Eta BA. Oke, eta BA nya eta BA sama dengan rumusnya do Q di B per do PA dikali PA per Q di B. Oke, nilai do Q di B per do PA itu kita ambil dari sini min 3 PA min 4 PB min 1 dikali PA per QDB nya berapa? PA min 3 PB dikali PB min 1. Kita kali PA nya min 3 PA min 3 pangkat min 3 PB nya tetap per PA min 3 PB min 1. Karena hasilnya sama, kita tinggal silang. Hasilnya 1 sama dengan min 3. Oke, karena di sini nilainya eta AB nya kurang dari 0 karena min 3, dan eta BA juga min 3 kurang dari 0, maka hubungannya, kita lihat ketentuannya jika kurang dari 0 maka sifatnya komplementer. Kita komplementer. Jadi hubungan masing-masing kedua barang tersebut adalah sifatnya komplementer. Selanjutnya yang kedua yaitu perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan. Biaya produksi gabungan atau biasa disebut dengan joint production cost, yaitu apabila sebuah perusahaan menghasilkan dua macam output dan biaya dikeluarkannya untuk memproduksi dua macam produk, maka perhitungan keuntungan maksimum yang diperoleh dapat diselesaikan dengan pendekatan diferensial parsial. Dengan metode serupa, pendekatan ini dapat juga digunakan untuk menganalisis kasus perusahaan yang menghasilkan lebih dari dua macam produk yang biaya produksinya juga merupakan biaya produksi gabungan. Apabila sebuah perusahaan memproduksi dua macam barang A dan B, di mana fungsi permintaan akan masing-masing barang dicerminkan oleh QA dan QB, serta biaya produksinya ditulis dengan lamban C sama dengan fungsi QA dan fungsi QB, maka penerimaan dari memproduksi barang A bisa ditulis dengan RA sama dengan QA dikali PB sama dengan fungsi QA.
Penerimaan dan dari memproduksi barang B bisa ditulis dengan RB sama dengan QB dikali PB sama dengan fungsi QB. Dan R itu melambangkan penerimaan total. R sama dengan RA ditambah RB sama dengan fungsi QA ditambah fungsi QB. Dengan biaya total C sama dengan fungsi QA dan fungsi QB, maka fungsi keuntungannya bisa dituliskan dengan lambang seperti ini. Ini dibaca dengan Pi, di mana Pi sama dengan R dikurang C. R-nya tadi adalah penerimaan total dan C-nya tadi adalah biaya produksinya ya. C adalah biaya produksinya. Pi maksimum bila turunan Pi sama dengan 0. Turunan Pi QA sama dengan do Pi per do QA sama dengan 0. Untuk barang B-nya Pi QB sama dengan do Pi per do QB sama dengan 0. Oke, langsung saja ke contohnya. Seperti ini, biaya total yang dikeluarkan suatu perusahaan untuk menghasilkan dua macam barang, yaitu A dan B, adalah C sama dengan QA kuadrat ditambah QB kuadrat ditambah QA kuadrat ditambah QA dikali QB. Harga jual masing-masing produk adalah, di mana harga produk barang A sama dengan 7 dan harga produk PB sama dengan 20. Hitunglah berapa unit masing-masing barang harus dihasilkan agar keuntungannya maksimum ya. Hitunglah berapa unit masing-masing barang, berarti yang dicari adalah QA dan QB-nya. Dan keuntungan maksimalnya yaitu Pi maksimal ya. Pi maksimumnya. Oke. Di sini sudah diketahui biaya produksinya sama dengan Q kuadrat ditambah 3QB kuadrat ditambah QA dikali QB. Harga barang A sama dengan 7 dan harga barang B nya 20. Untuk mendapatkan R nya, penerimaan totalnya RA ditambah RB ya. Kita cari RA nya dulu. RA sama dengan QA dikali harga barang A. Harga barang A nya 7. Kita substitusikan QA dikali 7 sama dengan 7 QA. Jadi RA sama dengan 7 QA ya. Kemudian untuk biaya barang penerimaan RB nya, untuk mencari RB nya sama dengan QB dikali PB ya. PB harga barang B, dimana tadi kita sudah ketahui PB nya sama dengan 20. Jadi QB dikali 20 sama dengan 20 QB ya. Jadi RB nya 20 QB. Jadi penerimaan totalnya sama dengan RA ditambah RB. RA nya 7 QA, RB nya 20 QB. Ini untuk persamaan penerimaan totalnya. Pi sama dengan penerimaan total dikurang biaya produksi. 7 QA ditambah 20 QB dikurang, buka kurung, QA kuadrat ditambah 3 QB kuadrat ditambah QA dikali QB sama dengan 7 QA ditambah 20 QB minus QA kuadrat minus kali positif jadinya negatif 3 QB kuadrat minus kali positif negatif QA dikali QB. Oke. Turunan dari Pi sama dengan 0, di mana
dari persamaan Pi ini terdapat dua barang, yaitu barang A dan barang B. Kita ambil turunan dari barang A-nya dulu ya. Pi QA sama dengan do Pi per do QA-nya, atau turunan dari Pi QA ini, yaitu dari turunan Pi ini ya, yang ada QA-nya aja yang kita turunkan pertama. Oke, turunan dari 7 QA sama dengan 7. Kemudian minus QA kuadrat, turunannya minus 2 ya, minus 2 QA, 2 kurang 1, 1, jadi 2 QA ya. Kemudian minus QA kali B, jadi minus QB, sama dengan 0. Kita anggap ini sebagai persamaan pertama. Oke, yang kedua, Pi QB sama dengan turunan Pi per turunan QB sama dengan 0. Dari persamaan Pi-nya tadi ini, kita turunkan yang mempunyai variabel B ya. Yang ada variabel B-nya yaitu plus 20 QB minus 3 QB kuadrat dengan minus QA dikali QB. Oke, kita turunkan. Turunan dari 20 QB adalah 20. Turunan dari 3 QB kuadrat sama dengan 6. Minus 6 QB. 2 kali 3, 6 ya. Kemudian 2 kurang 1, 1. Dikurang QA dikali QB, yaitu QA sama dengan 0 turunannya ya. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Oke, setelah kita temukan persamaan 1 dan persamaan 2, kita masukkan dalam fungsi eliminasi. Kita eliminasikan. Untuk mendapatkan nilai QA, kita eliminasi nilai QB. Untuk persamaan 1, kita kali 1. Dan untuk persamaan 2, kita kali 2. Supaya QA-nya ini bisa nilainya 0. Oke. 7 dikurang 2 QA dikurang QB sama dengan 0 dikali 1. Yaitu hasilnya tetap sama. 7 dikurang 2 QA dikurang QB sama dengan 0. Kemudian kita kali 2. 2 dikali 4, 2 kali 20, 40 dikurang 2 kali 6 QB sama dengan minus 2 QB ya. 2 dikali QA sama dengan minus 2 QA. Ini udah sama-sama minus 2 QA-nya. Ini bisa dicoret. QA-nya nilainya 0. Oke, kita kurang. Kita jumlahkan ya. 7 dikurang 40 hasilnya minus 33. Negatif hasilnya positif. Minus 1 minus 1 ditambah 12 hasilnya 11 QB sama dengan 0. 11 QB sama dengan 33 QB sama dengan 33 per 11. Maka QB sama dengan 3. Oke. QB sama dengan 3, kita masukkan ke persamaan 1 untuk menentukan nilai QA. Persamaan 1, 7 dikurang 2 QA dikurang QB sama dengan 0. Dimana QB-nya sudah ditemukan yaitu 3. Jadi 7 dikurang 2 QA dikurang 3 sama dengan 0. 7 dikurang 3 sama dengan 4. 4 dikurang 2 QA sama dengan 0. Minus 2 QA sama dengan minus 4. QA sama dengan 2. Jadi nilai QA dan QB-nya sudah ditentukan. Dimana QA sama dengan 2 dan QB sama dengan 3. Jadi Pi sama dengan penerimaan total
dikurang dengan biaya produksi sama dengan 7QA ditambah 20QB dikurang QA kuadrat dikurang 3QB kuadrat dikurang QB dikali QB. Sama dengan kita substitusikan dari nilai QA dan QB, di mana QA-nya adalah 2 tadi. 7 dikali 2 ditambah 20 kali 3, di mana QB-nya 3 sama dengan dikurang QA kuadrat, QA-nya 2 pangkat 2 dikurang 3QB, QB-nya 3 dikali 3 kuadrat, QA-nya 2, QB-nya 3, 2 dikali 3 ya. Kemudian kita jumlah lagi, 7 kali 2 14, 20 kali 3 60, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 3 kuadrat dikali 3 hasilnya 27, 2 kali 3 6. Jadi 14 ditambah 60 dikurang 40 dikurang 4 dikurang 27 dikurang 6 hasilnya adalah 37. Jadi jumlah barang yang sesuai untuk mendapatkan keuntungan maksimal masing-masing adalah di mana QA sama dengan 2 dan QB sama dengan 3 dengan keuntungan maksimumnya sebesar 37. Oke, kita lanjut yang ketiga yaitu utilitas marginal parsial dan keseimbangan konsumsi. Utilitas marginal parsial adalah kebutuhan seseorang akan barang tidak hanya mengkonsumsi satu macam barang, tetapi bermacam-macam barang. Begitu juga dalam utilitas kepuasan seseorang akan konsumsi barang juga bermacam-macam. Jika kepuasan konsumen dilambangkan dengan U dan barang-barang yang dikonsumsi dilambangkan dengan Q1, Q2, Q3 sampai dengan Qn, maka fungsi utilitas dituliskan dengan U sama dengan fungsi Q1, Q2, Q3 sampai dengan Qn juga. Utilitas marginal parsial diperoleh dari turunan pertama terhadap masing-masing variabel bebasnya yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan utilitas dengan bertambahnya masing-masing satu unit barang. Misalnya untuk barang X, di mana utilitas marginal barang X sama dengan turunan do U per do X, di mana barang Y-nya utilitas marginal barang Y yaitu do U per do Y. Keseimbangan konsumsi. Keseimbangan konsumsi yaitu suatu keadaan barang atau tingkat kombinasi beberapa macam barang yang memberikan kepuasan optimum. Pendapatan konsumen sebanyak M dengan harga masing-masing barang X dan Y dinyatakan dalam PX dan PY per unit, maka persamaan anggarannya bisa ditulis sebagai M sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Fungsi utilitas U sama dengan Fx. Fungsi f, x, dan y yang dioptimalkan terhadap fungsi anggaran M sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY menggunakan pengganda Lagrange atau Lagrange multiple akan membentuk fungsi Lagrange di mana Lagrange di mana f x y-nya sama dengan fungsi x dan y ditambah lambda dikali x dikali px ditambah y dikali py dikurang m. Tingkat kepuasan yang maksimum dapat diperoleh dari turunan pertama masing-masing Lagrange yang telah disusun terhadap masing-masing variabel bebas, yaitu fx xy sama dengan turunan do f per do x sama dengan 0, fx dikali fx buka kurung x dan y ditambah
lambda px sama dengan 0. Untuk y-nya fy, x dan y sama dengan do f per do y sama dengan 0. Fy, x dan y ditambah lambda py sama dengan 0. Sehingga didapat min lambda sama dengan fx dikali x dan y per px. Dan untuk y-nya min lambda sama dengan fy, x dan y dan py. Min lambda sama dengan fx dikali x dan y per px sama dengan fy, x dan y per py, atau bisa ditulis dengan utilitas marginal mux per px sama dengan mu y per py. Kesimpulannya, keseimbangan konsumsi akan tercapai apabila hasil bagi utilitas marginal masing-masing barang terhadap harganya bernilai sama. Jadi mux sama dengan mux per px sama dengan muy per py ya. Nilainya sama. Konsumsi akan tercapai jika nilainya sama. Itu kepuasan seorang konsumen dari mengkonsumsi barang X dan Y dicerminkan oleh fungsi utilitas U sama dengan X kuadrat Y pangkat 3. Jumlah pendapatan konsumen adalah Rp1.000, sementara harga barang X dan Y per unit masing-masing Rp25 dan Rp50. Pertanyaannya, A. Bentuklah fungsi utilitas marginal untuk masing-masing barang. B. Berapa utilitas marginal tersebut jika konsumen mengkonsumsi 14 unit X dan 13 unit Y. C. Jelaskan apakah dengan mengkonsumsi 14 unit X dan 13 unit Y, kepuasan konsumen optimum atau tidak. Oke, untuk A-nya yaitu bentuklah fungsi utilitas marginal untuk masing-masing barang, di mana U sama dengan X kuadrat Y pangkat 3. Utilitas marginal untuk barang X adalah turunan dari do U per do X sama dengan 2X Y pangkat 3. Kita dapat dari X kuadrat Y pangkat 3. 2 dikali 1 X 2 X pangkat 2 dikurang 1, jadinya 2X pangkat 1 Y pangkat 3. Untuk utilitas marginal barang Y sama dengan do U per do Y sama dengan 3X kuadrat Y pangkat 2. Karena barang Y, jadi kita substitusikan, kita turunkan yang nilai barangnya saja. Oke. B. Jika X sama dengan 14 dan Y sama dengan 13, maka utilitas marginal barang X sama dengan 2X Y pangkat 3 sama dengan 2 dikali X nya 14, kita substitusikan aja langsung, dikali 13 pangkat 3 karena Y nya 13 sama dengan 2 dikali 14 dikali 13 pangkat 3 adalah 2197, maka hasilnya 61.516. Dan untuk utilitas marginal barang Y nya yaitu 3X kuadrat Y pangkat 2, juga kita substitusikan nilai X dan Y nya, maka didapat 3 dikali 14 kuadrat dikali 13 kuadrat. 14 kuadrat yaitu 196, 13 kuadrat itu adalah 169 dikalikan dengan 3, hasilnya 99.372. Yang C-nya adalah MUX per PX sama dengan
61 MUX nya tadi itu 61.516 per 25. 25 ini adalah PX ya, harga barang X. Harga barang X dan harga barang Y-nya adalah 50. Harga barang X sama dengan 25. 61.516 dibagi 25 sama dengan 3.460,64. Untuk barang Y-nya MUY per PY sama dengan 99.372 per 50 sama dengan 1987,44. Dimana setelah kita temukan MUX per PX hasilnya, kita sudah lihat di sini bahwa hasilnya itu tidak sama ya. Hasilnya tidak sama antara MUX per PX, tidak sama dengan MUY per PY. Karena terjadi ketidaksamaan, berarti tidak memberikan kepuasan optimum atau tidak terjadi keseimbangan konsumsi. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Soalnya hampir sama, cuma pertanyaannya yang berbeda ya. Yaitu kepuasan seorang konsumen dari mengkonsumsi barang X dan Y dicerminkan oleh fungsi utilitas U sama dengan X kuadrat Y pangkat 3. Jumlah pendapatan konsumen adalah Rp1.000, sementara harga barang X dan Y per unit masing-masing Rp25 dan Rp50. Carilah kombinasi jumlah X dan Y memberikan kepuasan optimum beserta tingkat kepuasannya. Jadi carilah kombinasi jumlah X dan Y yang memberikan kepuasan optimum beserta tingkat kepuasannya ya. Diketahui U sama dengan X kuadrat Y pangkat 3, dimana ini adalah fungsi utilitasnya, dan fungsi anggarannya yaitu 25X ditambah 50Y dikurang 1000 sama dengan 0. Ini menggunakan konsep metode pengganda Lagrange ya, yaitu fx y sama dengan x kuadrat y pangkat 3 ditambah lambda dikali 25x ditambah 50y dikurang 1000. S kuadrat y pangkat 3 ditambah lambda dikali ini hasilnya 25x lambda ditambah 50y lambda dikurang 1000 lambda. Oke, persamaannya agar f maksimum maka fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0. Kita turunkan dari fx dan y-nya ini. Di sini ada dua variabel juga, yaitu variabel x dan variabel y. Kita turunkan pertama untuk variabel x-nya, di mana x kuadrat y pangkat 3 sama dengan 2x y pangkat 3 ditambah 25x lambda sama dengan 25 lambda sama dengan 0 ya. Kita pindah ruaskan, minus lambda sama dengan 2x y pangkat 3 per 25. Kita anggap ini adalah persamaan pertamanya. Untuk fy, di mana fy-nya yaitu yang mempunyai variabel y ya, x kuadrat y pangkat 3 dan 50 y lambda ya. Dan ini adalah nilai konstan, yaitu 3x kuadrat y pangkat 2 ditambah 50 lambda sama dengan 0. Oke, kita pindah ruaskan, minus lambda sama dengan 3x kuadrat y pangkat 2 dikurang 50. Ini adalah persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu minus lambda sama dengan 2x y pangkat 3 per 25 sama dengan 3x kuadrat y pangkat 2 per 50. Yaitu kita kali silang.
20xy pangkat 3 dikali 50 hasilnya 100xy pangkat 3, dan 25 dikali 3x kuadrat y pangkat 2 hasilnya adalah 75x kuadrat y pangkat 2. Kemudian kita pindah ruaskan untuk nilai y-nya ya. Jika pangkat dan pangkat dijumlahkan, karena pindah ruas jadi minus 2 ya. 100 y 3 dikurang pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 75x kuadrat dikurang 1 ya. Jadi hasilnya 100 y per 75x. Jadi hasil dari y sama dengan 3 per 4x. Ini disederhanakan ya. Ini disederhanakan dari 75 per 100. 75 per 100 disederhanakan jadi 3 per 4x. Setelah kita dapat y 3 per 4x, kita substitusikan ke persamaan 25x ditambah 50y dikurang 1000 sama dengan 0. 25x ditambah 50, y-nya adalah 3 per 4x sama dengan 1000 ya, karena pindah ruas jadi positif. 25x ditambah 5 kali 3 per 4 ya, 50 kali 3 adalah 150 per 4 dikali x sama dengan 1000. Supaya memudahkan penjumlahan, ini kita samakan penyebutnya. 25x yaitu 100 per 4x ditambah 150 per 4x sama dengan 1000. Kita jumlahkan 250 per 4x sama dengan 1000. 250 dibagi 4 adalah 62,5x sama dengan 1000. X sama dengan 16 ya. Jadi 1000 dibagi 62,5 hasilnya adalah 16. Oke, karena kita sudah temukan nilai x-nya 16, kita substitusikan juga ke persamaan y sama dengan 3 per 4x ya. Sama dengan 3 per 4 dikali 16. 3 kali 16 dibagi dengan 4 sama dengan 12. Jadi kepuasan optimum terletak pada x sama dengan 16 dan y sama dengan 12. Sehingga U sama dengan utilitasnya yaitu x kuadrat y pangkat 3 sama dengan 16 kuadrat dikali 12 pangkat 3, hasilnya adalah 442.368. Jadi kombinasi konsumsi yang memberikan kepuasan optimum adalah 16 unit X dan 12 unit Y dengan nilai kepuasan 442.368. Yang keempat adalah produk marginal parsial dan keseimbangan produksi. Keseimbangan produksi yaitu suatu keadaan atau tingkat penggunaan kombinasi faktor-faktor produksi secara optimum dengan biaya masukan terendah. Isocost adalah suatu fungsi yang mencerminkan kemampuan produsen dalam membeli berbagai macam masukan berkenaan dengan harga masing-masing masukan dan jumlah dana yang dimiliki. Misal, jumlah dana yang dianggarkan untuk membeli masukan adalah K dan masukan adalah L adalah sebesar M. Harga masukan K dan masukan L masing-masing PK dan PL. Persamaan isocost dapat ditulis sebagai M sama dengan K dikali PK ditambah L dikali PL, di mana M-nya itu adalah besar anggaran, K adalah jumlah produksi, L adalah jumlah produksi L, PK adalah harga masukan K, dan PL adalah harga masukan L. Persamaan fungsi Lagrange adalah F KL sama dengan fungsi K dan L ditambah dengan lambda dikali K dikali PK dikali L dikali PL dikurang M. Turunan pertama dari fungsi Lagrange yaitu untuk barang K, untuk barang K ya, produksi barang K yaitu do F per do K sama dengan 0, di mana fungsi FK
FK K dikali L ditambah lambda PK sama dengan 0. Untuk FL nya yaitu KL dan L turunan do F per do L sama dengan 0. Fungsi barang L, K dan L ditambah lambda PL sama dengan 0. Produk marginal parsialnya sama dengan fungsi K dan L sama dengan do P per do K. Produksi marginal barang L yaitu do P per do L. Keseimbangan produksi bisa rumusnya seperti ini. Hampir sama dengan keseimbangan konsumsi ya. Keseimbangan konsumsi itu konsepnya hampir sama. Dari penjelasan ini, produksi optimum dengan kombinasi biaya terendah akan tercapai apabila hasil bagi produk marginal masing-masing masukan terhadap harganya adalah sama, yaitu MPK per PK sama dengan MPL per PL, itu hasilnya sama ya. Maka terjadi produksi optimum ya, dengan kombinasi biaya terendah akan tercapai. Oke, kita langsung ke contoh soalnya saja. Seorang produsen mencadangkan Rp96 untuk membeli masukan K dan masukan L. Harga per unit masukan K adalah Rp4 dan masukan L adalah Rp3. Fungsi produksinya adalah P sama dengan 12 KL. Berapa unit masing-masing masukan seharusnya digunakan agar produksinya optimum dan berapa unit keluaran yang dihasilkannya dari kombinasi tersebut. Penyelesaian fungsi produksi diketahui fungsi produksinya itu P sama dengan 12 KL. Fungsi anggarannya adalah M sama dengan K dikali PK ditambah L dikali PL. Maka M sama dengan K dikali 4 ditambah L dikali 3. 96 sama dengan 4K ditambah 3L. 4K ditambah 3L dikurang 96 sama dengan 0. Fungsi Lagrange dimana kita telah ketahui tadi, fungsi K dan L ditambah lambda dikali K dikali PK ditambah L dikali PL dikurang M ya. Maka T sama dengan 12 KL ditambah lambda 4K ditambah 3L dikurang 96. Maka hasilnya adalah 12 KL ditambah 4 lambda K ditambah 3 lambda L dikurang 96 lambda ya. Agar F maksimum FK sama dengan 0 dan FL sama dengan 0, jadi turunan dari FK, karena di sini ada dua variabel, yaitu variabel K dan variabel L, kita turunkan satu per satu antara variabel L dan variabel K-nya. Untuk variabel K-nya turunannya itu 12L ditambah 4 lambda sama dengan 0, dan untuk turunan L-nya 12K dikurang 3 lambda sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, hasilnya seperti ini ya. Untuk nilai K-nya yaitu minus 121 per 4, dan nilai L-nya minus 12K per 3. Ini kita anggap persamaan satu dan persamaan kedua. Oke, minus 21, ini lambda sama dengan minus 21 per 4 sama dengan minus 12K per 3 ya. Ini kali silang, minus 3L sama dengan minus 4K 48K. L sama dengan 48K per 36, kita sederhanakan jadinya 4K per 3. Kemudian kita substitusikan nilai L ke fungsi anggaran ya, dimana M sama dengan rumus yang itu tadi, yaitu 96 sama dengan 4K ditambah 3L. 96 sama dengan 4K ditambah 3 kali 4K per 3. 96 sama dengan 4K ditambah 4K. 96 sama dengan 8K, maka K sama dengan 12.
Setelah kita dapat K sama dengan 12, kita substitusikan ke persamaan L-nya tadi, yaitu L sama dengan 4K per 3. Dimana K-nya sama dengan 12, maka 4 dikali 12 per 3, maka hasilnya 48 per 3 sama dengan 16. Oke, untuk nilai P-nya ya sama dengan 12 KL. 12 K-nya tadi adalah 12, L-nya adalah 12 juga. Jadi L-nya adalah 16 ya. L-nya 16. Jadi 12 kali 12 kali 16 hasilnya adalah 2304. Jadi produksi optimum terletak pada 12 unit K dan 16 unit L dengan hasil produksi 2304. Oke, sekian dari video dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.